Ya, selamat bergabung Ayah Bunda. Sudah ada 38 yang masuk. Sombong, terus sombong, terus apa? Ya, mungkin Ayah Bunda masih ada yang bertanya-tanya, ya sebenarnya sekolah Ayah Bunda itu kegiatannya seperti apa, karena memang di kelas 1 ini baru kali pertama, ya. Jadi untuk ini informasi untuk kegiatan sekolah Ayah Bunda niku kegiatan yang diperuntukkan untuk ayah dan bunda. Jadi memang kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Besok di kelas 2 ya Bunda juga ada sekolah Ayah Bunda lagi, di kelas 3 pun juga ada sekolah Ayah Bunda lagi. Nah, kegiatannya itu untuk mengetahui, nanti ada pemaparan dari kami wali kelas agar Ayah Bunda itu mengetahui apa saja materi pembelajaran baik akademiknya dan tahfidnya yang akan dipelajari Ananda selama 1 tahun di kelas 1, seperti itu. Bagi ayah bunda yang sinyalnya kurang baik, silahkan videonya atau mic-nya bisa dimatikan saja. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Kita mulai mawon ya. Nanti kalaupun ada yang belum bergabung biar menyusul, ngoten. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan sekolah Ayah Bunda melalui aplikasi Zoom. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ya, kami ucapkan selamat bergabung untuk ayah bunda semua di kelas 1 di Sekolah Ayah dan Bunda kelas 1 tahun ajaran 2021-2022 SDIT Salsabila 4 Bantul. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu ya ayah bunda. Perkenalkan saya Ustadzah Sinta yang akan membersamai di kelas 1C. Saya fokus kepada mapelnya nggih, untuk tahfidnya nanti diampu oleh Ustadz Toyib. Kemudian di 1A ada Ustadzah Yati yang fokus mengampu untuk mapelnya. Tahfidnya diampu oleh Ustadz Sefa. Kemudian di 1B ada Ustadzah Dayah yang mengampu untuk mapelnya. Mohon maaf Ustadzah Dayah belum bisa bergabung pada kegiatan pagi hari ini. Lalu untuk tahfidnya akan diampu oleh Ustadzah Rumi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, untuk kegiatan sekolah ayah bunda ini diperuntukkan untuk ayah dan bunda agar ayah dan bunda tahu apa saja materi pembelajaran baik tahfidz maupun akademiknya yang akan dipelajari Ananda selama 1 tahun di kelas 1 ini. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kami dari tim kelas 1 akan memaparkan baik materi-materi lalu target-targetnya. Kemudian proses pembelajaran baik tatap muka kalau memang tetapi lebih fokus kepada pembelajaran daring dulu ya, karena memang melihat kondisi saat ini kita harus pembelajarannya harus daring dulu. Kemudian juga penilaiannya bagaimana nanti kami menilai yang akan kami munculkan di dalam rapot Ananda. Baik, langsung mawon ya. Ya, masuk kepada visi dan misi sekolah. Ya.
Visi SDIT Salsabila yaitu terwujudnya generasi emas Qurani Indonesia 2045 yang cakap, cendekia, dan berakhlak mulia. Oh ya Bunda, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa dicatat dulu ya pertanyaannya, bisa disampaikan di akhir setelah kami selesai mempresentasikan, seperti itu. Lalu bagi ayah bunda yang nanti menginginkan filenya, file PPT-nya juga bisa kami kirimkan di grup, ngoten. Jadi tidak perlu dicatat semua, nanti bisa kami kirimkan untuk ayah bunda. Ya, lanjut untuk misinya, melaksanakan pembelajaran berbasis Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, melaksanakan pembiasaan akhlak mulia. Jadi, di SDIT di samping mengutamakan program tahfidzul Quran, kami juga mengedepankan pendidikan adab. Selanjutnya, melaksanakan pelatihan untuk menumbuhkan dasar-dasar kecakapan hidup. Nah, kalau kegiatan normal ya Bunda, kami selalu memberikan dasar-dasar kecakapan hidup. Contohnya untuk membangun kemandirian dan tanggung jawab Ananda. Misalnya ketika selepas makan siang, Ananda mencuci piringnya sendiri, dan masih banyak kegiatan lain untuk memupuk kemandirian dan tanggung jawab Ananda. Selanjutnya, melaksanakan program pendampingan personal sesuai bakat, minat, dan potensi anak. Ini ada di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, membangun budaya belajar mandiri dalam membaca, menulis, dan berkarya. Baik, untuk selanjutnya, nah, seperti yang sudah disampaikan di awal ya Bunda, di SDIT untuk kelas 1 sampai kelas 3, ini semuanya kelas tahfidz. Semuanya kelas tahfidz ya. Jadi kami tidak sepenuhnya mengikuti kurikulum dinas seperti yang tadi juga sudah disampaikan Ustadz Arif waktu stadium general. Untuk di kelas tahfidz sendiri yang kami ajarkan hanya 4 mapel, jadi bukan tematik. Sekali lagi berbeda ya dengan sekolah lain. Di sini kami hanya akan mengajarkan 4 mapel saja, yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan PAI. Nanti kami gunakan bahan ajar buku paket yang akan kami bagikan menyusul. Nanti akan kami infokan menyusul untuk pembagian buku paket. Lanjut untuk materi bahasa Indonesia di semester 1 ada 4 bab nantinya yang akan dipelajari Ananda. Bisa juga dibaca ya Bunda di PPT. Yang pertama, belajar memperkenalkan diri, mengenal nama-nama anggota tubuh, posisi menulis yang benar, melafalkan bunyi vokal dan konsonan. Yang kedua, membaca nyaring kalimat sederhana, menjelaskan ungkapan sayang sesuai isi lagu dan puisi, menunjukkan posisi yang benar saat menulis dan menggambar, menunjukkan posisi yang benar saat membaca. Yang ketiga, membaca cerita tentang kegiatan pagi hari, membaca dan mengeja kata, menentukan kegiatan sore hari, dan menuliskan kegiatan malam hari. Untuk materi yang terakhir di semester 1, membaca kosakata anggota keluarga dan silsilah anggota keluarga, serta mengucapkan ucapan permintaan tolong dan terima kasih. Untuk materi bahasa Indonesia di semester 2, ada 4 bab ya. Belajar ungkapan ajakan, ucapan pujian, ucapan permintaan maaf, dan ungkapan kasih sayang, membaca, menyebutkan, mendengarkan petunjuk pemeliharaan kesehatan lingkungan, menuliskan ucapan ajakan dan ucapan perintah berdasarkan gambar, serta menjelaskan ucapan pemberitahuan yang didengar. Kemudian membaca, mengelompokkan, menulis, mewarnai, dan menyusun tentang benda sekitar, mencocokkan, membaca, mendengar tentang ucapan pujian, membaca kosakata tentang benda langit. Yang ketujuh, mendengarkan kosakata peristiwa siang dan malam. Yang kedelapan, membaca nyaring, menuliskan cerita tentang peristiwa alam, memperagakan percakapan, mendengarkan ucapan pujian, dan menghubungkan kalimat dengan kata yang tepat. Yang kesembilan, menjawab pertanyaan berdasarkan cerita, menulis dan mengucapkan kalimat pujian. Dan yang terakhir, melengkapi ucapan tolong dan terima kasih, melengkapi kalimat ajakan, dan menuliskan percakapan berdasarkan gambar. Baik, lanjut untuk matematika di semester 1 ada 3 bab, yaitu membilang, menjumlah, dan mengurang banyak benda sampai 20.
mengelompokkan dan mengurutkan bangun ruang dan bangun datar, dan materi yang terakhir pola pengubinan bangun datar. Untuk di semester 2 ada 2 bab, materi membilang banyak benda, membandingkan dan mengurutkan banyak benda, nilai tempat bilangan puluhan dan satuan, lalu materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 2 angka dan dalam bentuk soal cerita, pola bilangan membilang loncat, dan yang terakhir pengukuran panjang, berat, waktu, dan suhu. Untuk IPA, materi IPA di semester 1 ada 4 bab. Nah ini di buku paket IPA itu hanya 4 bab, nanti akan kami sampaikan di semester 1 karena memang materinya hanya sedikit ya. Materinya mengenal bagian tubuh, kegunaan dan cara merawatnya, kebutuhan tubuh dan hidup sehat, membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat serta cara merawatnya, dan yang terakhir mengenal ciri benda, perubahan bentuk dan kegunaannya. Untuk materi di semester 2 nanti kami akan bagikan modul yang kami buat sendiri, materi tambahan yaitu gerak benda, musim, dan cuaca. Untuk selanjutnya, untuk mapel yang terakhir, mapel PAI, di semester 1 ada 7 bab, materi huruf hijaiyah, melafalkan, membaca, dan menulis huruf hijaiyah, kemudian surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, melafalkan dan menghafalkan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, pesan surat, sikap percaya diri, mensyukuri karunia dan pemberian Allah, dan rajin belajar. Kemudian materi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, keesaan Allah, Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, 2 kalimat syahadat, dan doa belajar. Untuk materi PAI di semester 2 ada 7 bab, materinya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, berkata baik, sopan dan santun, bersyukur, pemaaf, jujur dan percaya diri, tata cara bersuci, sholat, kisah Nabi, dan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Baik, untuk yang selanjutnya ini kontrak belajar, mohon ayah bunda untuk dicermati bersama, nanti bisa ditulis apa yang mau ditanyakan, karena ini akan kami sampaikan kontrak belajarnya, baik secara tatap muka jika nanti kondisi memungkinkan, dan daring, yang utama untuk daringnya ayah bunda, karena melihat kondisi saat ini, sepertinya memang belum memungkinkan untuk tatap muka, sehingga pembelajaran nanti yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat masih dilaksanakan secara daring. Mohon untuk dicermati bersama, ya. Untuk yang kontrak belajar mapel tatap muka terlebih dahulu. Yang pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Yang kedua, mendampingi anak dalam belajar dan murojaah. Yang ketiga, menyampaikan perkembangan belajar anak di rumah. Yang keempat, menyampaikan masalah belajar di rumah. Yang kelima, tertib dalam mengikuti pertemuan komite. Jadi ini untuk informasi mawon ya bunda. Sebelum pandemi, jadi di SDIT itu selalu ada pertemuan komite, pertemuan wali murid dan wali kelas 1 bulan sekali. Pertemuan komite itu untuk menyampaikan perkembangan Ananda selama belajar di sekolah. Untuk ayah bunda yang mempunyai putra atau putri di kelas 3, 4, 5, dan 6 sudah tahu mungkin untuk wali yang memang baru ini kami infokan. Untuk komite nanti biasanya pertemuan komite yang pertama itu membentuk kepengurusan. Jadi nanti dibentuk pengurusnya siapa, lalu nama komitenya apa. Biasanya kita gunakan nama-nama sahabat Nabi yang di komite kelas 3 itu ada nama komitenya Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nanti karena memang kita belum bisa tatap muka, mungkin untuk kepengurusan dan nama komitenya bisa dibentuk melalui Zoom juga. Di lain waktu, ini hanya untuk informasi mawon, nanti mungkin bisa kita agendakan bersama Zoom untuk membentuk kepengurusan dan nama komitenya, seperti itu. Kemudian untuk kontrak belajar yang ke-6, mengisikan buku hebat atau laporan perkembangan siswa, pantauan belajar, sholat, mengaji, dan murojaah, serta tugas. Nah, kalau daring, besok kami juga akan membagikan buku pantauan ibadah yang di dalamnya ada pantauan ibadah untuk sholatnya, lalu mengajinya, murojaahnya, dan
poin-poin kecakapan hidup. Nanti mohon bantuan ayah bunda juga untuk membantu mengisikan ngoten. Untuk bukunya itu, pantuan ibadah dan kecakapan hidupnya itu akan kami bagikan bersamaan saat membagikan buku paketnya. Kurang lebih di setelah Idul Adha, ya, setelah tanggal 20. Ngoten. Kemudian yang ketujuh, memberitahu pada guru apabila ada hal yang penting sekiranya perlu diketahui guru, seperti riwayat kesehatan Ananda dan potensi yang dimiliki Ananda. Untuk selanjutnya, kontrak belajar mengajar secara daring, ini mohon untuk ini ya Bunda, nanti bisa dicatat hal-hal yang ingin ditanyakan ngoten nggih. Ini untuk kontrak belajar mengajar. Untuk yang pertama ini kami sampaikan dulu lebih kepada tugas guru nggih, tugas kami selama membersamai Ananda dalam belajar daring. Jadi yang pertama tugas kami tentunya menyampaikan materi pembelajaran. Nah, karena daring nanti materi yang akan kami sampaikan bisa berupa video pembelajaran, kemudian rekaman suara atau voice note, atau penugasan membaca mandiri, jadi menyesuaikan materi pembelajaran. Khusus untuk materi yang kami buat dalam bentuk video pembelajaran, nantinya akan kami upload di YouTube, lalu kami bagikan linknya melalui WhatsApp group, ngoten nggih. Jadi bisa dilihat Ananda penjelasan dari kami melalui video pembelajaran yang telah kami buat, ngoten. Kemudian penyampaian informasi materi pembelajaran dan tugas akan kami sampaikan melalui WhatsApp grup kelas maksimal pukul 7 setiap harinya. Jadi contohnya misalnya hari ini hari Senin Ananda belajar IPA. Nanti kami sampaikan hari ini kita belajar IPA materi misalnya bab mengenal bagian tubuh, buku paket halaman sekian, lalu kami cantumkan link YouTube-nya yang isinya video pembelajaran yang telah kami buat ngoten. Terus penugasannya juga kami sampaikan. Nah, nanti untuk informasi materi pembelajaran dan tugas itu juga sekalian kami infokan untuk materi tahfidnya. Jadi untuk infonya nanti jadi satu. Setiap jam 7 itu ayah bunda akan mendapatkan informasi materi pembelajaran baik tahfidz maupun akademiknya. Nanti kami jadikan satu, harapannya biar infonya tidak menumpuk ngoten. Niku untuk informasinya kami sampaikan di WA ngoten. Untuk selanjutnya tugas guru yaitu mengoreksi pekerjaan siswa niku di poin keempat, mengoreksi dan menilai pekerjaan siswa paling lambat 2 hari setelah tugas dikirim oleh wali siswa. Jadi misalnya hari Senin IPA, ada penugasan IPA, nah kami maksimal itu hari Selasa sudah mengirimkan koreksinya dan nilainya. Kalaupun memang belum, pasti kami akan menyampaikan alasannya, mohon maaf belum bisa mengoreksi karena hal apa, nanti akan kami sampaikan, tapi kami akan selalu berusaha maksimal 2 hari itu sudah memberikan feedback, jadi sudah mengoreksi dan memberikan nilai. Nanti harapannya juga Ananda semangat untuk mengerjakan tugas, kalau langsung kami beri nilai dan kami beri apresiasi. Kemudian yang kelima, mengadakan meet online atau tatap muka online 1 pekan sekali untuk memotivasi siswa-siswi dan mereview materi pembelajaran yang sudah disampaikan selama 1 pekan. Nah, jadi di samping kami memberikan materi melalui video pembelajaran, nanti kami juga akan mengadakan meet online 1 pekan sekali. Waktunya nanti bisa didiskusikan di WA ya Bunda, nanti disepakati mawon hari apa dan pukul berapa untuk meet online-nya. Nah, untuk meet online-nya nanti juga kegiatannya kami akan menanyakan sholatnya bagaimana, sholatnya selama di rumah, kemudian mengajinya bagaimana, lalu kegiatannya di rumah seperti apa, dan untuk mereview pembelajaran yang sudah kami sampaikan. Mungkin nanti waktunya berbeda antara kelas 1A, 1B, 1C tergantung kesepakatan masing-masing kelas. Ini untuk meet online-nya. Lalu yang terakhir kami yaitu mengadakan ulangan harian PTS dan PAS. PTS itu penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester melalui Google Form. Jadi kalau ulangannya online nanti melalui
Google Form, kami bagikan linknya, tinggal diklik mawon, nanti sudah muncul untuk pengisian nama, kelas, lalu soalnya Ananda tinggal memilih jawaban A, B, atau C, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, kontrak belajar. Nah, ini lebih kepada tugas siswa dan orang tua. Jadi, kalau tadi yang saya sampaikan itu tugas kami sebagai guru, yang ini adalah tugas siswa dan orang tua. Untuk siswa tentunya belajar dan mengerjakan tugas. Kemudian untuk orang tua mendampingi belajar dan mengirimkan tugas. Jadi, untuk poin yang pertama, siswa menyimak materi pembelajaran didampingi ayah bunda. Jadi kalau nanti kami bagikan materinya, mohon ketika melihat video pembelajarannya nanti didampingi ayah bunda agar Ananda bisa lebih paham materinya. Yang kedua, siswa mengerjakan penugasan tepat waktu dengan semangat dan sungguh-sungguh. Harapannya ini karena tugasnya kan nanti setiap hari Senin sampai Jumat. Setelah ada penugasan, langsung dikerjakan. Karena kalau tidak seperti itu, nanti tugasnya bisa menumpuk. Insya Allah, tugasnya itu hanya sedikit-sedikit. Yang penting Ananda belajar. Kalau tidak dikerjakan, kan nanti jadi banyak. Sedikit-sedikit, kalau tidak dikerjakan juga akan menjadi banyak. Yang ketiga, ayah bunda mengirimkan tugas Ananda via WA, dikirimkan ke wali kelas maksimal pukul 8. Jadi setelah Ananda mengerjakan, mohon ayah bunda mengirimkan tugas Ananda, jadi difoto dan dikirimkan ke kami wali kelas maksimal pukul 8 setiap harinya. Kalaupun belum bisa menyampaikan atau terlambat, mohon menyampaikan izin, disampaikan izin kepada kami. Selanjutnya, siswa mengikuti tatap muka online tepat waktu. Jika berhalangan, harap menyampaikan izin. Nah, nanti ketika sudah disepakati kapan akan mengadakan pertemuan online, harapannya Ananda bisa mengikuti tepat waktu. Kalaupun tidak bisa mengikuti, harap menyampaikan izinnya. Kemudian yang kelima, siswa mengerjakan ulangan secara mandiri sesuai jadwal yang diberikan. Nanti kalau sudah waktunya ujian, kami sampaikan materinya, lalu kami bagikan soalnya, mohon dikerjakan secara mandiri. Jadi walaupun di rumah, khusus untuk ulangan dikerjakan sendiri. Kalau untuk penugasan, monggo bisa dibersamai oleh ayah bunda. Jadi itu tadi pemaparan kontrak belajar khusus untuk pembelajaran akademiknya ya ayah bunda. Keempat mapelnya, kalau untuk proses pembelajaran daring untuk tahfidnya, baik tatap muka, kalau tatap muka bagaimana, kalau daring bagaimana, nanti akan disampaikan oleh tim tahfidz, pengampu tahfidz. Dan baik, yang terakhir dari saya, untuk target utama di kelas 1, yang pertama, target yang pertama, Ananda dapat membaca dan menulis huruf abjad. Jadi untuk Ananda yang kemarin saat kelas persiapan belum selesai membaca, sampai bacalah 3, kan kemarin kami bagikan waktu kelas persiapan, ada bacalah 1, bacalah 2, bacalah 3. Nah, untuk Ananda yang belum selesai sampai bacalah 3, monggo bisa diselesaikan dengan ayah bunda di rumah. Kemudian target utama yang kedua dapat membaca Al-Quran. Harapan dari kami, Ananda di kelas 1 ini nanti ketika naik di kelas 2 semuanya sudah bisa membaca Al-Quran. Minimal sudah selesai Iqra 6. Dan yang ketiga dapat berhitung. Bisa berhitung, menjumlah, mengurangi. Nah, itu tadi untuk materi-materi akademiknya, untuk mapelnya, kemudian proses pembelajarannya ketika tatap muka dan daring untuk mapelnya, dan target utama di kelas 1. Selanjutnya untuk pemaparan tahfidnya, untuk program tahfidnya akan disampaikan oleh pengampu tahfidz kepada Ustadzah Yusruni, kami persilakan. Terima kasih Ustadzah Sinta. Sami-sami Ustadzah. Waktunya. Di sini langsung mawon saya akan mempresentasikan target tahfidz kelas 1. Langsung Niki ada 3 target. Yang pertama, target hafalannya. Untuk target hafalannya, semester 1 ada surat panjang,
An-Naba sampai surat Insyiqaq. Lalu ada surat pendek juga, surat An-Nas sampai surat At-Takasur. Itu untuk semester 1-nya nggih. Lalu untuk semester 2-nya, surat panjangnya ada Al-Burud sampai surat Al-Lail. Yang surat pendeknya ada surat Al-Qari'ah sampai surat Ad-Duha. Lalu ada target hadisnya. Target hadis ada yang semester 1 ada hadis kebersihan, hadis senyum sedekah, hadis surga di bawah telapak kaki ibu, dan hadis persaudaraan. Untuk semester 2-nya ada hadis keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya, kewajiban menuntut ilmu, dan jangan suka marah. Lalu untuk target doa, di semester 1 ada doa mau belajar, doa selesai belajar, doa mau makan, dan doa selesai makan. Untuk semester 2-nya ada doa mau tidur, doa bangun tidur, dan doa kedua orang tua. Lalu untuk target selanjutnya, Ananda mampu menghafalkan doa sebelum wudhu dan juga sesudah wudhu. Ada juga target gerakan dan bacaan sholat. Untuk target gerakan dan bacaan sholat, Ananda diharap mampu menghafalkan bacaan sholat. Ananda mampu menguasai gerakan sholat. Lalu untuk semester 1-nya, bacaan sholatnya menggunakan bait baini. Lalu untuk semester 2-nya menggunakan kabiro. Ini mungkin bisa dicatat karena biasanya sering kebalik ya untuk semester 1 dan semester 2-nya bacaan bait baini dan kabironya. Lalu untuk Anda mampu berwudu dengan gerakan yang benar dan urut. Lalu Ananda juga mampu menghafalkan niat wudu dan doa sesudah wudu. Selanjutnya, ini kegiatan belajar mengajar secara daring. Guru memberikan contoh hafalan, mengoreksi hafalan siswa, dan mengajinya, serta meet online bersama siswa. Meet online bersama siswa ini sesuai dengan kelasnya masing-masing ya, nanti jadwal bisa menyusul. Yang pertama, menyampaikan contoh hafalan surat juz 30 menggunakan nada nahawan, contoh hafalan dalam bentuk video. Biasanya kami membuat video, lalu ada link video dari YouTube, nanti Ananda bisa melihat di situ, mempraktekkan dan menghafalkan dari bentuk video itu. Lalu menyampaikan materi makhorijul huruf. Yang ketiga, menyampaikan informasi materi hafalan, disampaikan dalam bentuk via WhatsApp grup kelas maksimal pukul 7 WIB setiap harinya. Lalu yang keempat, mengoreksi dan menilai hafalan siswa di hari Jumat. Jadi setoran hafalannya Ananda diminta untuk setiap hari Jumat. Nanti kami juga mengkoreksinya di hari Jumat. Yang kelima, melayani tatap muka online via video call WhatsApp bagi yang menginginkan. Untuk video call-nya kami tidak membuat jadwal ya, karena nanti kalau dibuat jadwal waktunya kadang suka tidak berurutan, jadi hanya yang menginginkan. Yang keenam, tatap muka via Zoom. Ini akan dibuat
kelompok, jadi biar tidak terlalu banyak, terus nanti akhirnya sinyalnya yang tidak maksimal. Selanjutnya, kontrak belajar secara daring. Yang pertama, Ananda menyimak video hafalan surat yang disampaikan Ustadz Ustazahnya masing-masing. Yang kedua, Ananda menghafalkan 3 ayat per hari setiap harinya, Selasa sampai hari Kamis. Minimal dalam 1 minggunya itu Ananda menambah hafalan 9 ayat. Yang ketiga, Ananda mengumpulkan atau menyetorkan hafalan dengan hari Jumat. Yang kelima, yang keempat, hari Senin digunakan untuk murojaah surat yang dihafalkan selama 1 pekannya. Jadi, setiap Seninnya itu Ananda murojaah hafalannya selama 1 pekan sebelumnya. Yang kelima, setoran hafalan hari Jumat maksimal pukul 20 WIB. Setoran hafalan boleh dalam bentuk voice note, video call, atau bentuk video yang dikirimkan via WhatsApp. Selanjutnya, kontrak belajar mengaji secara daring. Yang pertama, Ananda mengaji di rumah setiap hari sesuai pencapaian masing-masing. Yang kedua, menyetorkan video mengaji setiap hari Jumat sesuai dengan targetnya masing-masing, maksimal pengumpulan pukul 20 WIB. Mungkin yang ini setiap hari Senin sampai hari Kamis Ananda mengaji. Contohnya saya Runi misal jilid 1 halaman 1 di hari Senin sampai Kamis itu jilid 1 sampai halaman 1, terus Jumat nanti disetorkan ke ustadz-ustazahnya. Nanti dikoreksi. Bila misal sudah baik, nanti lanjut. Kalau mboten ya diulangi lagi sampai Ananda mampu makhorijul huruf dengan baik. Nonton ya, lanjut. Untuk target hafalan. Secara umum di semester 1 ada surat An-Naba sampai surat Al-Insyiqaq. Terus untuk surat panjangnya ya, untuk surat pendeknya surat An-Nas sampai At-Takasur. Semester 2-nya ada surat Al-Burud sampai Al-Lail, dan surat pendeknya surat Al-Qari'ah sampai Al-Duha. Itu target hafalan secara umumnya. Lalu grade-nya ada grade A, B, C. Yang A, Ananda mampu hafalan semua surat, juz 30. Untuk grade B, hafalan sesuai target, hafal sesuai semester 1, semester 2. Yang grade C, itu sesuai dengan kemampuan Ananda. Bila Ananda belum mampu hafal semuanya, mungkin nanti akan mendapatkan grade C. Selanjutnya, penilaian tahfidz. Untuk KKM-nya, penilaian tahfidznya ada 70. Rentang nilainya 80A dengan lancar tanpa dibantu. Untuk B 75 sampai 79, lancar dengan dibantu 1 sampai 2 kali. Yang C 70 sampai 74, lancar dengan dibantu
3-5 kali, yang D kurang dari 70, tidak lancar dan masih perlu dipancing secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk target mengaji. Target mengaji ada tiga grade juga. Yang semester 1, grade A minimal Iqra 6 dengan bacaan sudah baik dan lancar. Grade B minimal Iqra 4 dengan bacaan baik dan lancar. Grade C minimal Iqra 3 bacaan dengan baik dan lancar. Untuk semester 2, Ananda bisa membaca Al-Quran. Jadi diharapkan untuk target mengajinya, Ananda ketika sudah naik di kelas 2, minimal sudah bisa Al-Quran semua. Paling minimal sekali Iqra 6. Untuk insya Allah target kita juga seperti itu. Nanti kalau misal boten ya sesuai waktunya mawon, berjalannya waktu mawon nanti. Ya lanjut. Sepertinya sampun ya untuk tahfidnya. Nah selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Yati. Ustazah Yati. Nonton. Zeus, terima kasih. Melanjutkan Jaya Bunda. Untuk selanjutnya yaitu di kelas 1 ini nanti karakter yang terbentuk di kelas 1 ini yang pertama adalah mandiri, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita sudah membiasakan Ananda untuk mencuci piring sendiri, mengambil makan sendiri, dan mengembalikan ke tempat semula mengambilnya. Kita sudah mengajarinya seperti itu dan meletakkan sandal di tempatnya. Yang kedua yaitu jujur, mengerjakan soal ujian itu sendiri dengan kemampuan anak sendiri, berapapun hasilnya tidak kami permasalahkan. Yang terpenting Ananda jujur. Yang selanjutnya yaitu disiplin. Kita sudah membiasakan juga ada berbagai kegiatan yang melatih Ananda untuk disiplin, seperti sholat berjamaah, kegiatan apel pagi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Ananda mengerjakan tugas tepat waktu. Yang selanjutnya yaitu pembiasaan, yaitu belajar kalau di rumah belajar dari jam 6:30 sampai jam 8. Jadi dibiasakan untuk kegiatan belajar Ananda di rumah itu untuk dijadwalkan ya supaya lebih terarah. Yang selanjutnya yaitu pembiasaan merapikan tempat tidur sendiri dan memakai baju dan sepatu sendiri. Untuk kelas 1 ini mungkin sudah banyak yang sudah bisa ya untuk memakai baju dan sepatu sendiri. Selanjutnya yaitu mengambil makanan dan minuman sendiri, mencuci piring dan menjaga kebersihan rumah. Jadi besok ketika kita memberikan penugasan ada kecakapan hidup, misalnya Ananda disuruh mencuci piring dan menyapu, kami mohon ya kerjasama aja ya Bunda, tidak menghalangi keinginan Ananda, tugas Ananda tadi untuk membiasakan. Ya kita sebagai orang tua mengawasi dan ikut membimbing baiknya seperti apa, mencuci piringnya, mengajari seperti itu. Jadi tidak usah nanti pecah lah, itu akan mematikan keinginan anak untuk bisa membantu orang tuanya seperti itu. Selanjutnya yaitu pembiasaan azan dan sholat berjamaah. Untuk yang putra ini, untuk yang laki-laki yang sudah bisa azan itu bisa dilatih untuk bisa azan ketika di musola terdekat atau di masjid terdekat. Dan membiasakan sholat berjamaah, tentunya itu dari orang tua juga, dibiasakan ikut sholat berjamaah, nanti Ananda akan mengikutinya. Yang selanjutnya adalah kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah ini ada kegiatan harian, bulanan, dan tahunan. Untuk yang kegiatan harian itu ada apel pagi, sholat duha, murojaah dan tahfidz, belajar mengajar, dan sholat duhur. Itu ketika tatap muka normal.
Itu setiap pagi kita ada apel pagi yang isinya ada motivasi dari Ustadz Arif dan ada murojaah surat. Setelah apel pagi dilanjutkan dengan sholat duha secara berjamaah. Setelah sholat duha kita ada kegiatan murojaah bersama-sama, menambah hafalan dan mengaji satu persatu. Setelah istirahat nanti Ananda ada kegiatan belajar mengajar biasa ya, mata pelajaran, dan dilanjutkan dengan sholat duhur berjamaah. Untuk yang putra biasanya sholatnya di masjid, dan untuk yang putri sholatnya di sekolah. Namun ketika kegiatan itu daring, nanti di rumah melaksanakan dan mengisi sesuai buku pantuan ibadah dan kecakapan hidup yang besok akan kami bagikan ya. Jadi nanti orang tua mendampingi dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya kegiatan bulanan. Kegiatan bulanan ini yang pertama adalah ulangan harian. Jadi dalam satu semester ini nanti ulangan hariannya ada 4 kali ya, ulangan 1, 2, 3, dan 4. Ini tidak mesti tiap bulan, biasanya kami fleksibel nanti menyesuaikan materinya. Kalau sudah selesai, besok kita menginfokan misalnya hari apa kita ada ulangan ini, seperti itu. Yang kedua yaitu ada kreasi anak. Itu nanti selingan ya, ada kegiatan kreasi, membuat kreasi untuk anak. Selanjutnya yaitu kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan yang pertama ada MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu sudah kita lalui kemarin 2 hari ya. Yang kedua yaitu korban. Korban ini sebentar lagi. Biasanya kita kalau sebelum pandemi itu biasanya kita korban itu ke wilayah-wilayah yang sekiranya membutuhkan dan ada wali siswa yang berdomisili di situ. Tapi karena berhubung ini masih pandemi, insya Allah besok kita kurbannya di sekolah dan dibagikan ke warga-warga sekitar yang membutuhkan. Kegiatan selanjutnya yaitu Gebyar Muharram dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu penilaian akhir. Untuk penilaian akhir ini kita penilaiannya 50% dari rata-rata ulangan harian dan tugas daring, tugas harian ditambah 20% nilai ulangan tengah semester dan 30% ulangan akhir semester. Jadi KKM untuk di kelas 1 ini adalah 75 nilainya. Jadi untuk tugas daring maksimal dikirim pukul 8 malam. Jika terlambat, mohon untuk bisa menyampaikan ke wali kelas. Alasan kenapa tidak bisa mengirim tugas hari ini, kenapa mohon disampaikan. Karena itu juga termasuk untuk pembelajaran tiap harinya, Nanti jika terlambat dan tidak menyampaikan, akan tetap kami terima, tapi akan ada pengurangan nilai, seperti itu. Untuk selanjutnya, berikut jadwal pelajaran di kelas 1. Hari Senin nanti ada tahfidz dan matematika, hari Selasa ada tahfidz dan PAI, hari Rabu ada tahfidz dan IPA, hari Kamis ada tahfidz dan bahasa Indonesia, hari Jumat ada tahfidz, itu nanti untuk setoran yang digunakan saat menambah hafalan hari Selasa sampai Kamis. Dan ada hafalan doa dan hadis. Jadi hari aktifnya insya Allah untuk kelas 1 untuk besok pembelajaran akan dimulai tanggal 26 Juli 2021 Untuk tanggal 19 sampai 23 itu libur hari raya Idul Adha. Terus 2 hari ke depan ini kita masih ada agenda hari Jumat kalau tidak salah itu ada agenda dengan kelas masing-masing ramah tamah dengan wali kelas masing-masing. Jadi nanti buku paket ini akan kami bagikan di sela-sela tanggal setelah Idul Adha. Nanti infonya waktunya akan kami sampaikan di grup. Menyusul demikian pemaparan dari kami tim kelas 1. Ada kurang lebihnya mohon maaf apabila nanti ada yang ingin ditanyakan seputar yang tadi kami sampaikan bisa bertanya, monggo. Monggo untuk ayah bunda jika ada yang mau ditanyakan terkait
pemaparan dari kami, baik untuk akademiknya maupun tahfidnya, bisa mengaktifkan suaranya dan disampaikan ke kami apa yang mau ditanyakan. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum Ustazah Sinta. Waalaikumsalam. Ini dengan Bunda Mbak Syakira kelas 1A. Kelas 1A. Baik. Mungkin langsung saja. Tadi terima kasih sudah dipaparkan karena sudah lama sekali tidak di kelas 1, baru mulai kelas 1 lagi. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Tadi itu kan disebutkan ada pembagian grade A, grade B, dan grade C. Itu pembagiannya apakah sesuai kelas 1A, 1B, dan 1C, atau ada pembagian lain lagi? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, menyambung dari bimbingan, pendampingan mengaji anak ketika persiapan untuk masuk kelas 1, itu kan pencapaiannya berbeda-beda, Jius. Ada yang sudah Iqra 6, sudah Iqra 5, atau masih di bawah. Nah, itu pertanyaan saya, lalu ketika di kelas 1 ini melanjutkannya itu apa hanya didampingi orang tua atau nanti juga ada pendampingan dari ustadz-ustadzah? Karena tadi penyampaian dari Ustadzah Rumi kan sepertinya hanya memvideokan ketika anak-anak mengaji. Nah, seperti itu. Jadi, apakah nanti murni hanya orang tua yang melanjutkan atau seperti apa? Itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu bagi tadi kan di stadium general yang disampaikan oleh Us Arif itu kan untuk kelas 1 itu mungkin lebih ditekankan untuk melancarkan mengajinya. Mungkin kalau untuk yang sudah Iqra 6 atau Iqra 5 itu kan hanya sebentar lagi mungkin sudah alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Qur'an seperti itu. Kemudian pertanyaannya itu kalau untuk anak-anak yang mungkin masih belum bisa membaca Al-Qur'an itu jadi tugas anak-anak itu melancarkan mengajinya dulu atau disambi dengan tahfidnya, seperti itu. Karena ini juga mungkin karena memang keadaannya masih daring, Gius. Jadi kami sebagai orang tua, saya pribadi itu sepertinya itu masih membayang-bayang gitu. Nanti proses mengaji yang divideokan itu nanti seperti apa gitu. Kemudian nanti target kita untuk melanjutkan sampai menyelesaikan sampai Iqra 6 dan akhirnya bisa membaca Al-Qur'an itu nanti bagaimana teknisnya gitu. Kalau dulu kan ketika pendampingan tetap ada tatap muka pertemuan perkelompok seperti itu. Nah, ini nanti bagaimana untuk kedepannya seperti itu. Mungkin itu saja Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda. Untuk pertanyaannya lebih mengarah ke tahfidz, Mungkin sebelum ada pertanyaan lagi bisa dijawab oleh pengampu tahfidznya langsung kepada Ustadz Thayyib. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalan dulu, saya Muhammad Thayyib. Besok insya Allah akan mengampu di kelas 1C bersama Ustazah Sinta di kelas 1C. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, pembagian grade ABC. Pertanyaan pertama, yang kedua, kelas persiapan. Kelas 1 melanjutkan bersama orang tua atau ustadz dan ustazah. Yang ketiga apa nih?
Us. Oh, kelas 1 melancarkan untuk pembagian mengacu dari di tahun lalu sebelum pandemi berlangsung, ya. Kita mengacu di sebelum pandemi untuk penilaiannya. Jadi untuk grade-nya itu besok kita juga akan melihat situasi dan kondisi saat ini yang sedang terjadi sesuai kemampuan Anandanya. Jadi kita tidak terlalu menekankan ke Ananda untuk bisa mencapai ke grade tersebut. Itu yang jelas kita melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Seperti itu. Yang kedua, untuk kelas 1. Ini mengaji atau membacanya, Nji? Yang pertanyaan nomor 2. Untuk mengajinya, Us. Ini yang di kelas persiapan kemarin, Nji? Iya. Nah, untuk di kelas persiapan, sebelum masuk ke kelas kita juga mengetes lagi, Bu, untuk mengajinya. Kita tanya terlebih dahulu, kemarin di kelas persiapan sampai Iqra apa? Misal sampai Iqra 6, kita tes terlebih dahulu, kita mintakan rekaman atau videonya anak mengaji, nanti kita baru koreksi, setelah kita koreksi nanti baru kita sampaikan untuk memulai Iqra berapa, jilid berapa, seperti itu. Di tahun kemarin pun juga kita adakan tes lagi ketika di TK semua sudah Al-Quran, tapi ketika masuk SD ternyata bacaannya masih kurang tepat, jadi kita sesuaikan Iqra-nya lagi. Seperti itu. Terus yang ketiga, oh ya, kelas 1 yang selesai Al-Qurannya, Nji. Udah lancar Iqra-nya, Nji. Ibu bundanya Mbak Syakira. Iya, Nji, Us, iya. Nji, ketika nanti membaca Al-Quran sudah lancar, sudah baik, bagus, kita cek lagi di hafalannya. Ketika hafalan Anda juga bagus, berarti sesuai dengan target yang kami inginkan. Jadi yang belum lancar, itu juga jangan berkecil hati. Nanti kita akan tetap berikan materi sebaik mungkin, seperti kalau di kelas 1 kemarin ketika masa pandemi, itu kita adakan pengiriman link video, cara menghafal gimana, terus penambahan hafalnya gimana, nanti ada. Kalau tahun kemarin kita di YouTube, itu ada semua materinya di situ. Itu mungkin pertanyaan yang dapat kami jawab. Ada tambahan lagi, Bunda? Iya, Us, ini untuk yang tadi yang masalah video mengaji untuk penugasan dari guru tahfidz itu kan untuk mengirimkan video mengaji seperti itu. Nah, untuk video kita ketika mengirimkan video mengaji itu berarti murni didampingi orang tua atau ada fasilitas dari sekolah, dari guru tahfidz juga untuk mungkin sewaktu-waktu mendampingi seperti itu atau murni dengan orang tua. Nah, tadi kan juga ada kesempatan kan, Bu, bisa video call dengan guru tahfidznya. Bisa video call dengan guru tahfidznya kapanpun waktunya, kan tadi sudah dijelaskan sama Ustazah Runi, Nji. Itu di materi itu kan bisa dipergunakan itu, Bu. Bisa. Kalau Ananda yang tahun kemarin itu kebanyakan ngirim videonya ketika mengaji baru disetorkan ke ustadznya, guru tahfidznya. Itu di tahun lalu. Ada juga Ananda yang video call langsung, nanti ustadz guru tahfidznya menyimak ketika Ananda mengaji, itu juga ada. Kan kesempatan yang diberikan dari sekolah. Jadi seperti itu. Ya, Us, terima kasih, sudah cukup. Monggo saya Sinta, kami kembalikan.
Ya, terima kasih Ustaz Thoyib yang sudah menjawab pertanyaan terkait untuk pembelajaran tahfidznya. Mungkin dari Ayah Bunda ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Us. Ya, monggo Bunda. Iya, perkenalkan saya Bu Rosi, bundanya Ara, ini kelas 1C. Ya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ananda ya. Mohon nanti untuk PPT-nya di-share ya Us ya, sehingga bisa dijadikan pedoman kita terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Yes, siap. Kemudian yang ingin kemudian yang betul. Mohon maaf saya selesaikan dulu ya Us ya. Ada sedikit pertanyaan sih, tidak banyak yang ingin saya tanyakan. Jadi sebetulnya kan saya memilih SDIT, ini anak ketiga saya, yang kedua sudah di SDIT juga, Salsabila, karena kegiatannya memang variatif, penghargaan kepada anak juga sangat bagus, potensi anak masing-masing semuanya dihargai, kemudian anak juga kegiatan keagamaannya banyak, sehingga memang saya sangat istilahnya setuju sekali dengan pembelajaran di SDIT Salsabila begitu. Tetapi kenyataannya sekarang harus PJJ karena pandemi ya Us ya. Ini sebetulnya anak saya sudah semangat sekali Us, mau tatap muka dengan guru, ketemu teman-teman. Tapi karena sedang seperti ini mau tidak mau ya orang tua harus mendampingi. Ini bagi yang orang tuanya kerja mungkin agak repot juga Us. Jadi nanti mohonlah bantuan dari Ustadz Ustadzah untuk selalu mungkin mendampingi, dan ketika mungkin ada orang tua yang kesulitan bisa segera diatasi terkait dengan kesulitannya gitu. Tadi dijelaskan terkait dengan ada buku hebat, ada buku komunikasi dan panduan tulis ya, tertulis dari SDIT. Pertanyaan saya, bagaimana untuk pendistribusiannya Us? Karena memang penting sekali menurut saya pedoman-pedoman seperti itu, sehingga bisa memudahkan kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak dalam belajar. Mungkin buku komunikasi, mungkin penyebutannya LKS atau LK dan sebagainya. Ini mohon nanti disampaikan terkait dengan mungkin pembagiannya, apakah nanti di-share di WhatsApp ataukah nanti diambil di sekolah dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya Us, terkait dengan pembelajaran. Nanti mudah-mudahan setiap harinya ada teknis pembelajaran yang harus dilalui oleh Ananda yang mungkin nanti bisa didampingi oleh orang tua. Jadi harapannya mudah-mudahan setiap harinya ada instruksi atau ada rambu-rambu yang perlu orang tua lakukan dalam mendampingi anak-anak dalam belajar. Begitu. Jadi nanti mungkin di grup WhatsApp ya Us ya, masing-masing kelas setiap harinya ada pantauan dan ingatan kira-kira penugasan apa yang harus disampaikan oleh orang tua kepada guru, sehingga nanti mudah-mudahan tidak menumpuk. Jadi satu hari itu tugas selesai, harapannya begitu. Itu saja sih Us, mohon doanya, mohon bantuannya, mudah-mudahan kami sebagai orang tua dikuatkan, diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam mendampingi anak-anak PJJ di rumah begitu. Dan nanti kalau ada hambatan, ada mungkin kendala, mudah-mudahan Ustadz Ustadzah bisa berkenan untuk membantu kita begitu. Terima kasih banyak Ustadz Ustadzah. Mohon itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih untuk pertanyaannya, Bunda. Langsung mawon saya jawab. Untuk PPT sudah di-share Ustadz Sefan di grup kelas 1. Nanti setelah kegiatan bisa di-download dan bisa dicermati. Lalu untuk pertanyaan yang pertama, untuk pendistribusian, jadi memang kami sudah menyiapkan ada buku paket untuk pembelajaran yang 4 mapel tadi yang sudah saya sampaikan, dan buku pantauan ibadah serta kecakapan hidup. Nah, untuk pendistribusiannya nanti akan kami bagikan setelah selesai PPKM. Ini kan ada program dari pemerintah PPKM sampai tanggal 20, jadi nanti kelanjutannya seperti apa? Insya Allah setelah tanggal 20
untuk pembagiannya nanti kami bagikan drive-thru ya. Jadi ayah bunda tinggal ke sekolah mawon, tidak perlu turun dari motor, langsung kami bagikan dan bisa langsung dibawa pulang. Dan tentunya juga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti itu, memakai masker dan sebagainya. Nanti juga sebelum masuk ke gerbang sekolah cuci tangan terlebih dahulu. Dan itu untuk pendistribusiannya ya bunda. Kurang lebih setelah tanggal 20 nanti bisa diambil tanggal 21, 22 atau 23. Nanti kami infokan lagi menyusul via WA group. Itu untuk pembagian buku dan buku pantauan ibadah, buku pelajaran dan buku pantauan ibadah. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, pembelajaran teknisnya, ya seperti yang sudah tadi kami sampaikan, untuk informasi baik tugas, baik materi maupun penugasan, tahfidz dan akademiknya akan kami sampaikan melalui WhatsApp grup kelas maksimal pukul 7 setiap harinya. Jadi nanti sebelum pukul 7 atau maksimal pukul 7 di setiap hari itu akan ada info dari ustazah apa saja yang akan dipelajari Ananda di hari tersebut. Misalnya nanti belajar matematika, materinya ini, terus video pembelajaran dari ustazah, linknya ini, nanti bisa diklik videonya, nanti ada penjelasan dari ustazah di situ. Lalu untuk tahfidznya juga seperti itu, nanti ada misalnya hari ini menghafalkan surah An-Naba ayat 1 sampai 3. Nanti ada contoh cara membaca atau melafalkan ayat tersebut dengan langgam nahawa. Nanti sudah tersampaikan di situ. Informasinya setiap hari sebelum pukul 7 atau maksimal itu pukul 7 sudah kami sampaikan melalui WhatsApp grup kelas, ngoten nggih. Lalu untuk yang ketiga tadi untuk kendala, ya, memang karena daring kami juga istilahnya ini, mungkin kendala dari masing-masing orang tua berbeda-beda ya. Nanti kalaupun memang ada kendala yang cukup berarti bisa disampaikan ke ustadz atau ustazah kendalanya apa. Jadi nanti kalaupun ada solusi dari kami akan kami berikan atau setidaknya kami memaklumi kalaupun ada keterlambatan dan sebagainya. Ngoten Bun, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi mboten nggih penjelasan dari saya. Baik, sangat bagus sekali. Sepertinya persiapannya sudah sangat matang. Mudah-mudahan nanti kegiatannya berjalan lancar. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin. Ngoten Bun, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ada yang perlu ditanyakan lagi mboten nggih? Entah itu di chat ada pertanyaan coba bisa dibuka. Oh, ini di chat ada yang izin bertanya, sebentar saya buka. Izin bertanya, untuk online meet itu dilaksanakan bersama sekelas atau persiswa. Terima kasih, maaf tidak bisa menghidupkan mikrofon. Oke, untuk pembelajaran online yang akademik per kelas ya Bunda, karena di situ nanti kami adakan untuk mereview pembelajaran. Harapannya kalau sekelas itu nanti anak-anak juga lebih aktif, ataupun nanti misalnya kami beri pertanyaan, nah nanti siapa yang mau menjawab bisa mengaktifkan mikrofon, harapannya seperti itu. Kalau bareng-bareng mungkin ada lebih apa ya istilahnya ya, lebih semangat bersama. Selain itu juga kalau sekelas nanti agar mengenal teman-teman yang lain satu sama lain. Itu untuk yang mapelnya mereview pembelajaran tadi. Kalau untuk yang tahfidznya tadi ada yang bareng-bareng bersama, ada yang sendiri-sendiri. Mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan mboten Ayah Bunda? Cukup Us. Oh jika sudah dianggap cukup, kami akhiri Monggo Ayah Bunda bisa menghidupkan mikrofonnya semua bagi yang bisa menghidupkan tadi, karena ada yang ngechat ternyata tidak bisa menghidupkan Monggo yang bisa menghidupkan untuk menghidupkan mikrofonnya semua. Nah punten Bun, videonya juga boleh dihidupkan Bun, agar ya kita mau ambil gambar Bun, mohon bisa dihidupkan semuanya. Harap ambil gambar. Kan diambil gambarnya oleh
Ustadz Thoyib, monggo. Ini masih banyak yang belum menghidupkan kameranya, nggih. Kami tunggu. Ya. Saya biru. Buka juga. Ya, masih ada yang belum menyalakan, nggih. Kami tunggu, monggo bisa diklik yang gambar video niku nggih untuk mengaktifkan. Untuk malah aku. Ya, terima kasih Ayah Bunda atas partisipasi dari Ayah Bunda dalam mengikuti kegiatan sekolah Ayah Bunda pada menjelang siang ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, nanti untuk hal-hal lain yang ingin ditanyakan bisa japri ke wali kelas masing-masing ya Bunda, atau ke pengampu tahfidz masing-masing, ngoten mawon. Nanti terkait mapel bisa ke Ustadzah Yati, Ustadzah Daya, Ustadzah Sinta. Kemudian tahfidnya, terkait tahfidnya bisa ditanyakan ke Ustadz Sefa, Ustadzah Rumi, atau Ustadz Thoyib, ngoten mawon. Ya, untuk sementara khusus kelas 1A, jika ada yang mau ditanyakan ke Ustadz Sefa dulu ya, karena Ustadzah Yati HP-nya baru di servis. Untuk kelas 1B juga sementara ke Ustadz Rumi dulu jika ada yang mau ditanyakan. Kalau untuk 1C bisa ke saya atau Ustadz Thoyib. Ya, mungkin itu saja dari kami tim kelas 1. Banyak kekurangan, mohon maaf ya Bunda. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sekolah Ayah Bunda pada hari ini. Kami Ustadz. Monggo ya Bunda, boleh kami persilahkan bisa meninggalkan Zoom meeting, ngoten. Bisa langsung keluar, tidak perlu kembali ke line utama, ngoten. Terima kasih. Ojo dipateni tapi Bu. Terima kasih Ustadzah semuanya. Izin live ya Ustadz. Nggih. Izin live ini sudah selesai kan acaranya? Nggih, terima kasih. Assalamualaikum. Monggo ya Bunda bisa terus ya Pak ya.